الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله عليه وصدق Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah. Ini sudah memasuki Ramadan ke-9. Alhamdulillah. Ramadan ini bulan tausiah, bulan nasihat. Nasihat buat diri kita dan nasihat buat jamaah. Nasihat buat nafsi diri kita, diri sendiri maupun jamaah muslim. Ramadan muncul diberikan karena kerinduan pahala yang luar biasa. Allah berikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Diberikan pada Ramadan yang satu bulan ini dalamnya penuh berlimpah pahala. Namun ibarat bulan lain-lainnya, Ramadan diberikan keistimewaan. Ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkannya Al-Quran, diberikan hikmah yang luar biasa. Namun kalau kita memaknai Ramadan itu seperti sebuah kendaraan, dia sebuah wasilah. Dikatakan bahwa sholat itu menjaga perbuatan yang tidak munkar. Di mana letaknya? Itu masalahnya. Bagaimana sholat itu bisa dikatakan tidak munkar? Sholat itu merupakan wasilah atau sarana membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, perkara membuat menjadi diri lebih baik ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena jarang atau sedikit sekali orang yang sabar. Maka Allah berikan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan dijadikan bulan kesabaran itu di mana ceritanya? Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Diserukan pada orang-orang yang beriman berpuasa. Di dalam puasa itu sendiri kita diminta untuk menahan. Sabar itu artinya menahan. Di dalam puasa itu sendiri kita diminta untuk menahan. Menahan dari apa? Dari segala macam kepentingan duniawi. Apa yang maksudnya kepentingan duniawi? Makan, hawa nafsu, dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jangankan itu, kita sebagai aktivitas pekerjaan sehari-hari, di kantor suka marah-marah, terlambat ke kantor, kemudian macet di jalan. Ada hal yang tidak sesuai dengan diri kita, atau ada hal yang sesuai tidak sesuai dengan harapan diri kita. Keluarlah buruk sangka kepada Allah. Alhamdulillah subhanallah. Kok Allah gini ya? Kok Allah gitu ya? Kok Allah kasih sayang begini ya? Kok Allah kasih sayang begitu ya? Padahal itu butuh ujian. Di dalam pembukaan tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maksudnya apa? Bagaimana kita bisa merasakan bentuk kekurangan? Allah kurangi kita makan setiap saat. Allah berikan kita kekhawatiran. Allah berikan kita ketakutan. Tujuannya bukan kita jauh dari Allah, tapi justru mendekat dari Allah. Termasuk di dalamnya ada sakit di sana. Ada rasa sakit, sempitnya waktu, sehingga kekurangan kita dalam beribadah. Di awal-awal Ramadan saya mendengar kawan-kawan, teman-teman dekat saya itu banyak yang sakit.
baik dirinya, istrinya, ataupun anaknya. Bayangkan, Ramadan itu luar biasa. Bahkan ada harapan kita yang tidak terwujud, itu juga bentuk ketakutan. Maka Allah jadikan Ramadan ini sebagai pengharapan kepada rumah tangga. Allah berikan kita sebuah bulan yang dimanapun aktivitasnya itu ada momentum doa yang Allah kabulkan. Karena doa orang-orang yang berpuasa itu dijawab. Maka di ujung ayat ini dikatakan dan berikan gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi jika di antara kita, di antara jamaah ini kalau muslimin ini ditimpa kesulitan, tidak usah khawatir. Karena Allah berikan seperti kesempatan untuk memohon kepada. Itu yang pertama. Jadi ketika kita ditimpa ujian, momentum kita dekat dengan Allah. Ketika kita diberikan kesulitan, momentum kita dekat dengan Allah. Ketika diberikan kita kesempitan, momentum kita dekat dengan Allah. Jadi Allah meminta kita jangan jauh-jauh. Karena yang memberikan kita kemudahan, kelapangan itu hanya Allah. Karena yang memberikan kita kesulitan itu juga Allah. Yang bisa kita adalah Allah. Bahkan ketika kita diberikan ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan memberikan kesulitan pada diri kita setiap hambanya, kecuali kita mampu menanggungnya. Jadi sudah dipastikan bahwa kita bisa. Hanya masalahnya sabar atau tidak. Mungkin ada yang kepengen rumahnya besok direnov, kesultanan gitu ya, belum kesampean. Ada yang pengen haji, tiba-tiba geser kursinya, belum kesampean. Sabar itu menerima. Bab sabar itu juga menerima. Selain menahan juga menerima keadaan. Tetapi dia tidak pasif. Pasif itu tanpa berdaya, bukan. Sabar itu aktif. Sabar itu ibarat apa? Payung. Ketika hujan datang, itu kan luar biasa. Kemudian bagaimana kita bisa melewati badai itu? Pakai payung. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi membantu kita melewati hujan. Jadi dia terus jalan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesabaran itu bukan ketika dipukul pipi kiri dikasih pipi kanan, bukan. Justru kesabaran itu ketika mau ada orang pukul ditangkis. Pukul pipi kiri tangkis, pukul pipi kanan tangkis. Mau pukul lagi balas. Itu sabar. Ketika dizolimi balas. Wajib hukumnya orang Islam itu, orang hukum itu mempertahankan diri. Itu bentuk kesabaran. Jadi ketika kita diberikan musibah, usaha menerima yang Allah tetapkan. Itu bab sabar. Bapak Ibu sekalian dari Allah, tentunya banyak harapan-harapan kita yang kita adukan kepada Allah. Itu juga bagian dari bab sabar. Berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba ini umur yang panjang, umur yang berkah. Gitu kan? Ya Allah, berikanlah hamba ini kemampuan. Ya Allah, berikanlah hamba ini kemudahan. Itu juga bab sabar. Sambil kita berdoa, kita berusaha. Bapak Ibu sekalian, Ramadan mengajarkan kita perlu dengan mengharap. Kita menahan hawa nafsu, menahan orang lain berbuat zalim sama diri kita, menahan diri kita berbuat zalim pada orang lain, mengingatkan orang lain tentang kebaikan, mengingatkan diri kita tentang kebaikan. Jadi disitulah kita belajar. Kapan kita merasakan nikmat? Ini menarik sih. Kapan kita bisa merasakan nikmat? Ketika hadir pada saat dibutuhkan. Kapan kita merasakan nikmatnya sebuah makan? Pada saat kita berbuka. Kapan kita bisa merasakan sabar ini berujung kegembiraan? Pada saat Allah sudah tetapkan di tangannya pada kita. Jadi ujung
kemudian makanan yang nikmat-nikmat, apalagi yang sudah punya handphone, melihat makanan terus gitu ya. Bersabar. Kalau tidak bisa bersabar sendiri, ajak yang lain sehingga sabarnya berjamaah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.